Tahukah Anda, permasalahan pembangunan infrastruktur permukiman di Indonesia ditangani oleh siapa? Seperti air minum, akses sanitasi yang meliputi sampah, air limbah, dan penanganan permukiman kumuh. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penanganan pelayanan dasar bagi masyarakat dalam aspek pekerjaan umum menjadi bagian tugas utama dari pemerintah kabupaten kota. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya sesuai nomenklaturnya bertugas mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur pemukiman tersebut, utamanya di sektor hulu pembangunan. Untuk menciptakan keterpaduan pembangunan infrastruktur pembangunan dari sektor hulu ke hilir, Direktorat Jenderal Cipta Karya menampung aspirasi usulan program dan kegiatan prioritas yang diusulkan oleh kabupaten kota melalui dokumen Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah atau yang lebih dikenal dengan RPIJM. Secara nasional pada tahun 2016, program kegiatan bidang cipta karya yang sesuai dengan dokumen RPIJM hanya sebesar 56%, menurun 16% dari tahun 2015. Direktorat Jenderal Cipta Karya merasa perlu meningkatkan dan mempercepat koordinasi usulan kegiatan prioritas dari kabupaten kota hingga ke tingkat pusat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, keterbukaan informasi publik bertujuan menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Seperti telah dijelaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijaksanaan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, dengan terwujudnya website yang bersifat dinamis, diharapkan akan diperoleh aliran informasi yang optimal antara pemerintah dan masyarakat, juga sebaliknya. Konsep tersebut juga didukung dengan kemudahan akses internet hampir di seluruh wilayah Indonesia. Sejak tahun 2013, Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menginisiasi sebuah aplikasi untuk mempermudah pusat menjaring usulan program dan kegiatan prioritas pembangunan infrastruktur pemukiman dari kabupaten kota melalui aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran atau yang dikenal dengan nama SIPA Bidang Cipta Karya. SIPA Bidang Cipta Karya melibatkan berbagai stakeholder dalam penggunaannya, seperti stakeholder di kabupaten kota, stakeholder di provinsi, yaitu Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Pemukiman atau Satker Randal PIP, serta stakeholder pusat yang meliputi Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Pemukiman dan Direktorat Sektor Ditjen Cipta Karya. Stakeholder kabupaten kota berperan dalam melakukan review dan pengisian usulan kegiatan program pembangunan infrastruktur pemukiman yang menjadi prioritas berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya. Stakeholder di provinsi berperan sebagai quality assurance untuk memverifikasi usulan tersebut sesuai kebijakan pembangunan infrastruktur pemukiman dan syarat kesiapan atau readiness kriteria yang telah ditentukan untuk memperoleh dana APBN. Stakeholder pusat berperan menyaring dan menilai kelayakan usulan program untuk didanai APBN di tingkat pusat melalui kegiatan konsultasi regional, penyusunan rencana kerja pemerintah, dan Musrenbangnas. Untuk memastikan pengisian usulan program kegiatan pembangunan infrastruktur pemukiman berjalan secara optimal, dilakukan beberapa metode dan pendekatan seperti dengan mengundang petugas SIPA kabupaten kota, roadshow dan monitoring langsung ke kabupaten kota, pendampingan intensif bagi beberapa kabupaten kota yang mengalami kesulitan dalam melakukan inputting. Apa saja sih keuntungan menggunakan aplikasi SIPA? 1. Karena dilakukan secara online, dapat mengurangi waktu terbuang.
Kedua, mengurangi penggunaan kertas yang berlebih karena semua dilakukan secara elektronik. Dan ketiga, dapat diakses di mana saja secara mudah. Selain itu, user juga dapat dengan mudah mengupload, mendownload, dan melakukan print ketika dibutuhkan oleh pimpinan dalam waktu yang singkat. Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran ini diharapkan dapat mempermudah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, khususnya Direktorat Jenderal Cipta Karya, dalam mengambil keputusan dalam prioritas pembangunan infrastruktur pemukiman, terutama untuk mendukung gerakan 100-0-100, yaitu seluruh penduduk Indonesia terlayani air minum aman, kota tanpa permukiman kumuh, dan seluruh penduduk Indonesia terlayani sanitasi layak. Sesuai tujuan pembangunan yang tercantum dalam Nawacita Pemerintahan Jokowi JK yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Pengembangan yang akan dilakukan ke depan, aplikasi SIPA ini akan dapat terintegrasi dengan seluruh aplikasi yang terkait dalam pembangunan infrastruktur permukiman, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.